Oke. Nah, kita mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semua Sehat, ya. Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah dan doa bersama nggih. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan Wa rasul. rabbi zidni ilma Warzuqni fahma. Amin. Amin. Oke. Sebelumnya Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Yang pertama Mbak Emma Nurul. Hadir. Oke. Kemudian Mbak Oktavia Diah. Hadir, Bu. Mbak Nur Fadilah. Hadir, Bu. Mbak Farisa Salsabila. Hadir, Bu. Mbak Yola Ainun Faza. Hadir, Bu. Mbak Tri Hasanah. Hadir, Bu. Mbak Impala Sari. Hadir, Bu. Oke. Kemarin Ibu sudah menjelaskan materi tentang haji ya. Untuk kali ini kita akan belajar materi tentang umroh. Nah, sebelumnya tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian umroh. Kemudian siswa dapat menjelaskan tentang syarat wajib umroh. Siswa dapat mengetahui rukun umroh. Siswa dapat mengetahui wajib umroh. Kemudian siswa dapat mengetahui perbedaan antara haji dan umroh. Kemudian yang terakhir, siswa dapat menjelaskan hikmah dari umroh ini. Nah, yang pertama kita ke pengertian umroh. Nah, apa sih umroh itu? Umroh menurut bahasa adalah al-ziarah, artinya mengunjungi atau datang. Nah, sedangkan menurut istilah umroh adalah mengunjungi Baitullah atau Ka'bah untuk beribadah kepada Allah. Nah, ini adalah untuk dalil umroh. Silahkan Mbak Yola bisa dibacakan nggih? Minta tolong. Baik, Bu. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Oke. Selanjutnya yaitu syarat wajib umroh. Nah, yang pertama adalah Islam. Nah, kemudian yang kedua balik, balik atau dewasa. Dalam artian balik ini sudah cukup umur untuk melaksanakan ibadah umroh. Kemudian yang ketiga adalah berakal, di mana seseorang itu sudah bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian yang keempat ini adalah merdeka. Nah, dalam artian merdeka ini mereka bukanlah hamba sahaya atau bukan budak. Yang terakhir ini adalah mampu atau istiba'ah. Mampu di sini yaitu kemampuan seseorang untuk melaksanakan umroh baik secara fisik, mental maupun pembekalan dan tanpa adanya paksaan. Nah, ini ada rukun haji. Haji ada 5 ya di sini ya. Yang pertama adalah ihram, kemudian tawaf, dan yang ketiga ada syai, keempat ada tahallul, dan yang kelima tertib. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah wajib haji.
Yang pertama, ihram dimulai dari miqat yang hanya miqat makani saja. Sedangkan orang Indonesia miqatnya di Jeddah. Dan yang kedua yaitu meninggalkan semua yang dilarang selama melaksanakan ihram. Nah, ini ada rangkaian pelaksanaan umroh. Nah, yang pertama yaitu niat melakukan ihram. Sebelum ihram ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama yaitu memotong kuku, mencukur kumis, mencabut bulu ketiak, mandi, menyisir rambut, dan merapikan jenggot. Yang kedua yaitu memakai wangi-wangian bagi yang laki-laki. Untuk yang perempuan tidak boleh memakai wangi-wangian ya. Kemudian yang ketiga ada mengganti pakaian biasa dengan pakaian ihram. Yang keempat yaitu mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Setelah melakukan hal-hal tersebut, barulah mengucapkan niat. Lafalnya, labbaik Allahumma umroh. Nah, itu. Nah, kemudian yang kedua, masuk Masjidil Haram untuk melakukan tawaf sebanyak 7 kali dalam sekali putaran. Dimulai dari sudut Hajar Aswad dan berakhir di sana pula. Kemudian yang ketiga, setelah selesai tawaf dilanjutkan dengan sya'i antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Perjalanan dari Bukit Sofa ke Marwah dihitung 1 kali. Sya'i dilakukan sebanyak 7 kali dan berakhir di Bukit Marwah. Setelah sampai di 2 bukit tersebut, kita berhenti sejenak untuk memanjatkan doa sambil menghadap ke Ka'bah. Nah, kemudian yang keempat, setelah melaksanakan sya'i dilakukan adalah tahallul. Di sini ada yang tahu artinya tahallul? Ada yang tahu nggak? Mencukur rambut, Bu. Ya, benar, Mbak Tri. Nah, dengan demikian bebaslah kita dari segala larangan ihram. Tahallul juga menandai selesainya pelaksanaan umroh. Nah, yang kelima adalah pelaksanaan umroh selesai setelah melakukan tahallul ini. Mungkin sebelum lanjut ada pertanyaan? Tidak, Bu. Selanjutnya. Nah, di sini ada perbedaan antara umroh dan haji. Yang pertama itu dalam segi waktu. Kalau umroh itu dapat dilakukan kapan saja. Kalau haji itu hanya bisa dilakukan di bulan Dzulhijjah. Kemudian yang kedua dalam hal niat. Di umroh ini niatnya untuk pergi umroh. Nah, kalau di haji niatnya juga pergi untuk berhaji. Nah, yang ketiga dalam segi hukum. Kalau umroh ini hukumnya sunnah. Melainkan kalau haji hukumnya wajib bagi yang mampu. Akan tetapi dalam hukum ini umroh ada beberapa madhab yang mewajibkan untuk umroh sendiri bagi mereka yang mampu tadi. Kemudian yang keempat dalam segi rukun. Untuk umroh itu tidak diawali wukuf, tapi kalau haji itu diawali dengan wukuf. Ada wukufnya. Nah, selanjutnya yaitu hikmah umroh. Nah, hikmah umroh itu di sini Ibu tuliskan ada 5. Yang pertama yaitu mengikhlaskan seluruh ibadah. Nah, artinya beribadah itu semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala dan menghadapkan hati kepadanya dengan keyakinan bahwa tidak ada yang diibadahi dengan hak kecuali Dia. Dan bahwa dialah adalah satu-satunya pemilik nama-nama yang indah dan sifatnya yang mulia. Nah, kemudian yang kedua yaitu mendapatkan ampunan dosa-dosa dan balasannya adalah jannah.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya satu umrah sampai umrah yang lainnya adalah sebagai penghapus dosa antara keduanya dan tidak ada balasan bagi haji mabrur kecuali jannah. Nah, ini ada dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, yang ketiga adalah menyambut seruan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam telah menyerukan agar berhaji kepada manusia dan Allah SWT menjadikan siapa saja yang Dia kehendaki untuk bisa mendengarkan seruan Nabi Ibrahim alaihissalam dan menyambutnya. Hal itu berlangsung semenjak zaman Nabi Ibrahim hingga sekarang. Nah, kemudian yang keempat yaitu saling mengenal dan saling menasihati. Dan yang terakhir mempelajari agama Allah SWT. Dan di antara manfaat haji yang besar adalah bahwa mereka bisa mempelajari agama Allah di lingkungan rumah Allah yang tua dan di lingkungan Masjid Nabawi dari para ulama dan pembimbing serta memberi pengetahuan. Nah, mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Dari anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke. Tidak, Bu. Kalau tidak ada, Ibu akan sedikit memberi pertanyaan untuk kalian ya. Yang pertama yaitu apa sih syarat wajib umrah dari yang Ibu jelaskan tadi? Ada yang bisa menjawab? Ada yang masih Sudah ingat? balik. Balik. Ya benar Mbak Yola. Kemudian? Beragama Islam. Betul. Mbak Okta bisa menjawab? Mampu. Oh, benar, mampu. Nah, satu lagi nih, apa? Merdeka. Nah, betul sekali. Merdeka itu dalam artian bukan budak ya tadi ya. Nah, untuk selanjutnya, untuk rukun haji nih, siapa yang masih ingat tadi? Ada apa aja? Ihram. Sa'i. Tahalul. Ya. Wukuf. Ada lagi? Tawaf. Ya. Benar ya, Mbak Fadilah. Mungkin dari anak-anak ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan atau tidak? Jelas. Jelas ya semua ya? Jelas, Bu. Oke. Yes, Bu. Sebelum kita akhiri pembelajaran, Ibu ada tugas untuk kalian ya, dipresentasikan di pertemuan selanjutnya. Tugasnya Ya, Bu. ada di buku paket ya, bisa dilihat materi setelah haji ini. Oke, di halaman 53. Nanti bisa dibuka ya bukunya masing-masing. Siap, Bu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin sekian yang dapat Ibu Guru sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu Guru mohon maaf. Untuk kalian semua tetap jaga kesehatan, jangan lupa istirahat Ya, yang Bu. cukup, dan kurangin mainan HP-nya ya. Ya, Bu. Oke, Siap, Bu. Siap. sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.